Kalau ada satu hal yang sering menarik perhatian orang selain keindahan suatu negara, itu adalah tingkat kebersihannya. Cukup satu video viral di internet, kita bisa melihat pemandangan yang membuat geleng-geleng kepala. Mulai dari jalanan yang dipenuhi sampah, saluran air yang tercemar, hingga udara yang penuh asap dan polusi. Banyak orang mengira India adalah negara paling kotor di dunia, padahal kenyataannya tidak demikian. Bahkan India tidak berada di posisi 3 besar. Masih ada sejumlah negara lain yang kondisi lingkungannya jauh lebih memprihatinkan. Dalam video ini, 111 Nation akan mengajak kalian menjelajahi 10 negara paling kotor di dunia berdasarkan penilaian kualitas lingkungan dari IQ Air, perusahaan pemantau kualitas udara asal Swiss. Peringkat ini mempertimbangkan berbagai faktor, seperti polusi udara, pengelolaan sampah, sanitasi, kualitas air, hingga tingkat pencemaran lingkungan secara keseluruhan. Nomor 1. Burundi. Perjalanan kita dimulai dari Burundi, negara kecil di Afrika Timur yang menghadapi masalah lingkungan sangat serius. Sebagian besar penduduk masih menggunakan kayu bakar dan arang untuk memasak. Akibatnya, asap terus memenuhi udara dan menciptakan tingkat polusi yang tinggi, terutama di wilayah pedesaan. Masalahnya tidak berhenti di situ. Sistem pengelolaan sampah yang minim membuat banyak limbah dibakar di area terbuka atau dibuang langsung ke sungai dan saluran air. Di berbagai daerah, fasilitas sanitasi yang layak juga masih sangat terbatas. Sebagai salah satu negara termiskin di dunia dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi, Burundi kesulitan menangani persoalan lingkungan yang terus bertambah. Dampaknya sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Tingkat polusi udara di negara ini bahkan tercatat sekitar 8 kali lebih tinggi dibandingkan batas aman yang direkomendasikan WHO. Angka tersebut menunjukkan betapa beratnya tantangan lingkungan yang harus dihadapi penduduk Burundi setiap hari. Nomor 2. Rwanda. Sekilas, Rwanda mungkin terlihat berbeda dari negara-negara lain dalam daftar ini. Jika hanya melihat beberapa bagian kotanya, banyak orang bahkan bisa mengira negara ini cukup bersih dan tertata. Jalan-jalan di Rwanda memang terlihat rapi. Kantong plastik sudah dilarang sejak tahun 2008, dan setiap bulan masyarakat rutin mengikuti kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Di Kigali, ibu kota negara ini, sangat jarang menemukan sampah berserakan di pinggir jalan. Namun, jika dilihat lebih jauh, masalah utama Rwanda ternyata bukan berada di permukaan tanah, melainkan di udara yang setiap hari dihirup oleh penduduknya. Di banyak wilayah, sering terlihat lapisan kabut abu-abu yang menggantung di langit. Penyebab utamanya adalah penggunaan kayu bakar dan arang yang masih sangat tinggi. Sebagian besar kebutuhan energi rumah tangga masih bergantung pada biomasa, sehingga asap dari tungku tradisional terus mengepul, terutama di daerah pedesaan. Selain itu, pembakaran sisa tanaman setelah panen juga ikut memperburuk kualitas udara. Kondisi geografis Rwanda yang didominasi pegunungan dan lembah, membuat udara kotor mudah terjebak dan sulit menyebar. Akibatnya, udara kotor seolah tertahan di antara perbukitan, dan terus menumpuk dari waktu ke waktu. Hasilnya cukup mengkhawatirkan. Tingkat polusi udara di Rwanda tercatat dapat mencapai sekitar 8 kali lebih tinggi dibanding batas aman WHO. Jadi, meskipun jalanannya terlihat bersih dan tertata, masyarakatnya tetap harus menghadapi tantangan besar berupa udara yang jauh dari sehat. Rwanda menjadi bukti bahwa kebersihan yang terlihat oleh mata belum tentu mencerminkan kualitas lingkungan yang sebenarnya. Kini kita bergeser ke negara tetangganya di Afrika Timur, yang memiliki wilayah lebih luas dan jumlah penduduk lebih besar. Sayangnya, masalah lingkungan yang dihadapi negara ini juga tidak kalah serius. Nomor 3. Uganda. Uganda bisa dibilang sebagai salah satu negara di mana berbagai jenis polusi bertemu dalam satu tempat. Kondisi ini paling mudah terlihat di Kampala, ibu kota negara tersebut yang dihuni lebih dari 6 juta penduduk. Kota ini dikenal dengan kemacetan yang hampir terjadi setiap hari. Jalanan dipenuhi kendaraan tua, truk yang mengeluarkan asap hitam pekat, serta ribuan sepeda motor yang beroperasi dengan pengawasan emisi yang masih terbatas. Dalam kondisi seperti itu, kualitas udara di Kampala terus mengalami tekanan. Situasi semakin berat karena pembakaran sampah masih sering dilakukan. Sementara penggunaan kayu bakar dan arang untuk memasak tetap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Di banyak rumah, aktivitas memasak masih menghasilkan asap dalam jumlah besar. Karena layanan pengangkutan sampah belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan kota, banyak limbah akhirnya menumpuk di lahan kosong. Tidak sedikit warga yang memilih membakarnya langsung di tempat, sehingga asap dari plastik dan berbagai jenis sampah lainnya ikut mencemari udara. Masalah belum berhenti di situ. Banyak jalan yang masih rusak atau belum beraspal dengan baik. Saat kendaraan melintas, debu beterbangan kemana-mana dan bercampur dengan polusi kendaraan.
Bahkan ketika cuaca cerah, suasana kota sering terlihat berkabut akibat debu dan asap yang memenuhi udara. Akibat kombinasi berbagai faktor tersebut, tingkat polusi udara di Uganda tercatat sekitar 8 kali lebih tinggi dibanding standar aman WHO. Berbeda dengan Rwanda yang relatif bersih secara visual, Uganda masih harus menghadapi dua masalah sekaligus. Sampah yang terlihat di berbagai sudut kota, dan polusi udara yang terus mengancam kesehatan jutaan penduduk setiap hari. Nomor 4, Nepal. Kalau mendengar nama Nepal, yang terbayang biasanya adalah pegunungan megah, kuil-kuil kuno, dan pemandangan alam yang menakjubkan. Namun di balik keindahan itu ada sisi lain yang jarang dibicarakan. Di Kathmandu, ibu kota Nepal, menghirup udara segar justru tidak selalu mudah. Kota ini berada di sebuah lembah yang dikelilingi pegunungan tinggi. Pemandangannya memang indah, tetapi kondisi geografis tersebut membuat polusi sulit keluar dan terus terjebak di dalam kota. Akibatnya, udara Kathmandu sering dipenuhi debu, asap, dan partikel berbahaya, terutama saat musim kemarau. Pada hari-hari tertentu, bahkan pemandangan Himalaya yang seharusnya terlihat jelas bisa tertutup oleh lapisan kabut kecoklatan. Masalah Nepal bukan hanya soal udara. Sistem pengelolaan sampah yang masih terbatas sering kewalahan menghadapi limbah perkotaan. Ketika tempat pembuangan penuh, tumpukan sampah mulai muncul di berbagai sudut jalan. Saat hujan turun, sampah tersebut berubah menjadi aliran lumpur kotor yang membawa bau tidak sedap dan mengundang hama. Selain itu, banyak keluarga masih menggunakan baku bakar untuk memasak, yang semakin menambah polusi udara. Sistem sanitasi juga belum sepenuhnya memadai. Sebagian limbah rumah tangga masih dibuang langsung ke sungai, termasuk Sungai Bagmati yang kini mengalami pencemaran cukup parah. Jadi, sementara para wisatawan datang untuk menikmati keindahan Himalaya dan udara pegunungan yang segar, banyak warga Kathmandu justru harus hidup berdampingan dengan polusi udara, sampah yang menumpuk, dan sungai yang terus tercemar. Setelah meninggalkan kawasan Himalaya, kita bergerak ke Asia Tengah. Di sana terdapat sebuah negara yang jarang dibahas dalam isu lingkungan global, tetapi memiliki masalah polusi yang tidak kalah serius. Nomor 5, Tajikistan. Tajikistan adalah salah satu negara Asia Tengah yang mewarisi banyak fasilitas industri dari era Uni Soviet. Bersamaan dengan itu, negara ini juga mewarisi banyak persoalan lingkungan yang masih terasa hingga sekarang. Meski jarang menjadi sorotan internasional, Tajikistan termasuk negara dengan kualitas udara yang cukup buruk. Saat musim dingin tiba, suhu dapat turun sangat rendah. Karena itu, banyak warga mengandalkan batu bara dan kayu bakar untuk menghangatkan rumah. Di Dushanbe, ibu kota negara ini, asap dari tungku rumah tangga menjadi salah satu penyumbang utama polusi udara. Kondisi pegunungan membuat asap tersebut mudah terperangkap dan sulit menyebar. Masalah lain datang dari sektor industri. Tajikistan memiliki salah satu pabrik aluminium terbesar di Asia Tengah, Talco, yang selama bertahun-tahun menjadi sumber berbagai keluhan terkait pencemaran. Ditambah aktivitas pertambangan dan industri lainnya, kualitas udara dan air di beberapa wilayah terus mengalami tekanan. Sebagian daerah Tajikistan juga memiliki kondisi yang kering, sehingga badai debu cukup sering terjadi. Partikel debu yang terbawa angin semakin memperburuk kualitas udara. Sementara itu, pengelolaan sampah dan limbah masih menjadi tantangan. Daur ulang masih rendah, dan sebagian limbah cair berakhir di sungai tanpa pengolahan yang memadai. Sampai di titik ini, kita telah melihat beberapa negara yang jarang menjadi perhatian dunia, tetapi menghadapi masalah serius terkait polusi udara, pencemaran air, dan pengelolaan sampah. Namun sekarang kita memasuki 5 besar. Mulai dari sini, skalanya jauh lebih besar, dan dampaknya terasa jauh lebih ekstrim. Untuk membuka posisi 5 besar, kita akan menuju salah satu negara yang paling sering disebut ketika membahas masalah kebersihan dan pencemaran lingkungan. Di negara ini, tanda-tanda polusi bisa ditemukan hampir di setiap sudut, mulai dari jalanan, sungai, hingga langit kota-kotanya. Nomor 6, India. India adalah negara yang luar biasa besar dalam banyak hal. Negara ini memiliki sejarah panjang, budaya yang kaya, jumlah penduduk yang sangat besar, serta perkembangan teknologi yang terus melaju. Namun, di balik semua pencapaian itu, India juga menghadapi tantangan lingkungan yang sangat besar. Di banyak wilayah, masalah pencemaran terlihat jelas. Sampah, limbah, dan polusi udara menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari jutaan orang. Salah satu akar persoalan terbesar adalah sanitasi dasar. Selama puluhan tahun, sebagian penduduk tidak memiliki akses terhadap toilet yang layak. Akibatnya, praktik buang air di ruang terbuka masih terjadi di sejumlah daerah, mulai dari lahan kosong hingga tepi sungai yang digunakan masyarakat setiap hari. Dampaknya mudah terlihat. Resiko penyebaran penyakit meningkat, lingkungan menjadi kurang higienis, dan kualitas hidup masyarakat ikut terdampak. Pemerintah India memang telah meluncurkan berbagai program besar,
termasuk Swachh Bharat atau Gerakan India Bersih, yang berhasil membangun jutaan fasilitas sanitasi. Meski demikian, skala masalah yang dihadapi masih sangat besar. India tetap menjadi salah satu negara dengan jumlah limbah manusia yang dibuang tanpa pengolahan memadai dalam jumlah sangat tinggi. Yang lebih memprihatinkan, masih ada pekerja yang harus membersihkan saluran pembuangan secara manual dengan perlindungan keselamatan yang minim. Pekerjaan berisiko tinggi ini menjadi gambaran nyata tantangan sanitasi yang masih dihadapi negara tersebut. Masalah India juga tidak berhenti pada sanitasi. Udara di banyak kota besar termasuk yang paling tercemar di dunia. Di New Delhi, langit sering tertutup lapisan asap tebal selama berhari-hari. Polusi berasal dari berbagai sumber, mulai dari pembakaran jerami, kendaraan bermotor, hingga aktivitas konstruksi yang terus berkembang. Pada kondisi tertentu, kualitas udara di kota ini dapat mencapai tingkat yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Belum lagi persoalan air yang tidak kalah serius. Sungai Gangga yang dianggap suci oleh jutaan orang menghadapi pencemaran berat akibat limbah rumah tangga, sampah, serta buangan industri. Jutaan warga masih menggunakan sungai tersebut untuk berbagai aktivitas sehari-hari, meskipun kualitas airnya terus menjadi perhatian. India terus berupaya melakukan perbaikan. Namun ketika sebuah negara dihuni lebih dari 1 miliar penduduk, setiap solusi membutuhkan waktu, biaya, dan skala pelaksanaan yang sangat besar untuk menghasilkan perubahan yang benar-benar merata. Nomor 7, Republik Demokratik Kongo. Republik Demokratik Kongo adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Negara ini memiliki salah satu hutan hujan terbesar di dunia, serta cadangan mineral yang melimpah. Namun ironisnya, Kongo juga termasuk negara yang menghadapi masalah lingkungan paling serius di Afrika. Kondisi pencemaran di negara ini bukan hanya soal sampah yang berserakan. Masalahnya jauh lebih kompleks, mulai dari polusi udara, limbah domestik, deforestasi, hingga pencemaran tanah dan air akibat aktivitas industri. Lebih dari 80% penduduk masih mengandalkan kayu bakar dan arang untuk memasak. Setiap hari, asap dari jutaan tungku memenuhi udara di berbagai desa dan permukiman. Kerusakan hutan turut memperparah keadaan. Penebangan liar dan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan terus menambah jumlah asap serta partikel polusi yang masuk ke atmosfer. Akibatnya, kualitas lingkungan mengalami tekanan yang semakin besar dari tahun ke tahun. Kondisi sungai-sungainya juga cukup memprihatinkan. Karena akses terhadap sistem pengolahan limbah masih terbatas, banyak aliran air menjadi tempat pembuangan limbah rumah tangga. Di Kinshasa yang dihuni lebih dari 17 juta penduduk, sampah yang mengapung di saluran air sudah menjadi pemandangan yang umum ditemukan. Aktivitas pertambangan juga menambah beban lingkungan. Debu dari penambangan kobalt, tembaga, dan berbagai logam lainnya mencemari udara, tanah, serta sumber air di sekitarnya. Pada tahun 2021, pencemaran limbah pertambangan yang berasal dari Angola bahkan menyebabkan kematian ikan dalam jumlah besar dan berdampak pada ribuan keluarga yang bergantung pada sungai. Negara yang sebenarnya sangat kaya sumber daya ini justru harus menghadapi berbagai persoalan lingkungan yang besar. Polusi udara, pencemaran air, kerusakan hutan, dan limbah industri terus menjadi tantangan yang membayangi kehidupan jutaan penduduknya. Nomor 8, Pakistan. Pakistan menjadi salah satu negara yang dalam beberapa tahun terakhir sering menghadapi tingkat polusi udara yang sangat ekstrim. Di kota Lahore, misalnya, musim dingin hampir selalu datang bersama kabut asap tebal yang menyelimuti kota. Langit berubah menjadi abu-abu kecoklatan akibat campuran emisi kendaraan tua, pembakaran lahan pertanian, asap pabrik, serta kondisi cuaca yang membuat polutan sulit menghilang. Tingkat partikel berbahaya di udara bahkan pernah tercatat lebih dari 70 mikrogram per meter kubik, atau lebih dari 14 kali lipat batas aman yang direkomendasikan para ahli kesehatan dunia. Dan yang membuat situasinya semakin mengkhawatirkan, polusi ini tidak hanya terjadi di satu kota. Di Lahore, Karachi hingga Islamabad, udara yang dihirup warga sering terasa tidak nyaman. Anak-anak, lansia, dan penderita gangguan pernafasan menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampaknya. Masalah Pakistan juga tidak berhenti pada polusi udara. Pengelolaan sampah perkotaan masih menjadi tantangan besar. Di Karachi yang dihuni lebih dari 15 juta penduduk, banyak kawasan harus hidup berdampingan dengan gunungan sampah yang terus bertambah. Sebagian sampah bahkan dibakar secara terbuka untuk mengurangi volumenya. Plastik, barang elektronik rusak, ban bekas, dan berbagai limbah lainnya dibakar begitu saja, menghasilkan asap beracun serta bau menyengat yang mengganggu kehidupan warga sekitar. Sementara itu, fasilitas sanitasi yang layak masih belum tersedia secara merata. Banyak saluran air dan sungai kecil berubah menjadi tempat pembuangan limbah terbuka. Di sejumlah wilayah pedesaan, praktik buang air sembarangan juga masih ditemukan. Kombinasi antara air yang tercemar, sampah yang tidak terkelola, dan penyebaran penyakit membuat persoalan lingkungan di Pakistan semakin kompleks.
Pemerintah memang telah menjalankan berbagai program perbaikan, mulai dari penanaman pohon dalam skala besar hingga upaya mengurangi penggunaan kendaraan beremisi tinggi. Namun sejauh ini, perubahan yang terjadi masih berjalan lebih lambat dibanding besarnya tantangan yang harus dihadapi. Nomor 9. Bangladesh. Kalau ada negara di mana polusi sudah menjadi bagian dari pemandangan sehari-hari, Bangladesh adalah salah satunya. Selama bertahun-tahun, negara ini bahkan pernah menempati posisi teratas sebagai negara dengan kualitas udara terburuk di dunia. Meski kini tidak lagi berada di peringkat pertama, Bangladesh tetap termasuk negara paling tercemar di planet ini. Di Dhaka, ibu kota Bangladesh, warna biru langit sering tertutup lapisan asap yang menggantung hampir sepanjang waktu. Polusi berasal dari berbagai sumber, mulai dari kendaraan tua, pabrik tekstil berbahan bakar batu bara, tungku pembakaran batu bata, hingga pembakaran sampah secara terbuka. Pada waktu tertentu, kota ini terlihat seolah diselimuti kabut tebal, namun yang memenuhi udara sebenarnya adalah asap dan partikel polusi. Rata-rata kadar partikel halus di Bangladesh mendekati 80 mikrogram per meter kubik, sekitar 15 kali lebih tinggi dibanding batas aman yang direkomendasikan para ahli kesehatan dunia. Masalah Bangladesh juga tidak hanya terjadi di udara. Pertumbuhan industri yang sangat cepat memang menjadikan negara ini salah satu pusat produksi tekstil terbesar di dunia. Namun perkembangan tersebut juga membawa dampak besar terhadap lingkungan. Banyak pabrik membuang limbah kimia ke sungai tanpa pengolahan yang memadai. Sungai Buriganga yang menjadi sumber kehidupan bagi ribuan warga, kini mengalami pencemaran berat. Di kawasan industri seperti Safar, sejumlah anak sungai bahkan berubah warna dan mengeluarkan bau yang menyengat. Meski pemerintah telah mewajibkan pembangunan fasilitas pengolahan limbah, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya efektif. Sampah terus menumpuk di berbagai kawasan perkotaan, sementara saluran pembuangan terbuka masih menjadi pemandangan umum. Saat musim hujan tiba, kondisi menjadi lebih buruk. Genangan air membawa sampah, limbah manusia, plastik dan berbagai bahan berbahaya ke jalan-jalan serta permukiman warga. Kombinasi lingkungan yang kotor, suhu panas dan air yang menggenang menciptakan kondisi ideal bagi penyebaran penyakit seperti demam berdarah dan kolera. Bangladesh memang berkembang pesat secara ekonomi, tetapi sebagian kemajuan tersebut harus dibayar dengan tekanan besar terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Karena itulah, negara ini masih berada di posisi kedua dalam daftar negara paling kotor dan paling tercemar di dunia. Nomor 10. Chad. Kalau sebelumnya kalian mengira tidak ada negara yang bisa melampaui India, Pakistan atau Bangladesh dalam urusan polusi dan kondisi lingkungan yang buruk, berarti kalian belum melihat situasi di Chad. Negara yang berada di kawasan Sahel Afrika ini menempati posisi pertama dalam daftar negara paling kotor dan paling tercemar. Tingkat partikel halus di udaranya rata-rata mencapai sekitar 90 mikrogram per meter kubik, atau 18 kali lebih tinggi dibanding batas aman yang direkomendasikan WHO. Menariknya, sumber pencemaran utama di Chad bukan berasal dari industri besar atau lalu lintas kendaraan modern. Masalahnya, justru berakar pada kebutuhan dasar masyarakat yang masih belum terpenuhi. Salah satu penyebab terbesar adalah debu dari gurun Sahara. Chad memiliki wilayah depresi Baudelaire yang dikenal sebagai salah satu sumber debu alami terbesar di dunia. Ketika angin bertiup kencang, jutaan ton debu beterbangan dan menutupi berbagai kota. Tidak jarang ibu kota N'Djamena terlihat menghilang di balik awan pasir berwarna kekuningan. Selain itu, sebagian besar masyarakat masih bergantung pada kayu bakar dan arang untuk memasak. Karena akses listrik sangat terbatas, asap dari api terbuka menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan terus menambah beban polusi udara. Kendaraan bermotor memang tidak sebanyak di negara lain, tetapi banyak yang sudah berusia tua dan menghasilkan emisi tinggi. Truk dan sepeda motor tua masih mendominasi jalan-jalan yang berdebu. Masalah sanitasi juga sangat serius. Hanya sebagian kecil penduduk yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak. Akibatnya, limbah sering mencemari sungai, sumur, dan lahan pertanian yang digunakan masyarakat setiap hari. Chad menjadi negara paling kotor di dunia bukan karena industri raksasa atau kota-kota modern yang dipenuhi asap, melainkan karena masih kurangnya fasilitas dasar yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sanitasi, energi bersih, dan sistem pengelolaan sampah yang memadai masih menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan. Dan disinilah daftar 10 negara paling kotor di dunia berakhir. Sekarang giliran kalian. Dari semua negara yang masuk daftar tadi, negara mana yang paling membuat kalian terkejut? Apakah sebelumnya kalian sudah tahu kondisi seperti ini terjadi di sana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa dukung channel 111 Nation dengan menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan sampai jumpa di video berikutnya.